Halo everyone, kembali lagi di Youth News Talk bersama gue Alvin Wijaya. Di sini kita kedatangan dua narasumber, namanya Ko Adit sama Cisha. Halo Ko, halo Ci, apa kabar? Baik. Halo. Santai aja, kita ngobrolin yang anggap aja gue naksir ke lu, terus lagi mau nanya soal banyak hal. Jadi tema hari ini gue pengen bridgingnya dari bulan ini gitu. Jadi ini kan bulan Februari dan bulan Februari biasanya kan identik dengan cinta, dengan Valentine. Tapi hari ini kita nggak mau ngobrol soal yang kayak cute-nya gitu atau yang senengnya atau yang uwu-uwunya gitu. Kita maunya ngobrol soal yang jelek-jeleknya, yang mungkin kayak kalau orang tuh anggap ini tabu. Jadi kita mau bahas soal bagaimana hubungan kalau gagal gitu. Gimana sih cara kita menghadapi hubungan yang misalkan mau gagal atau hubungan yang akan gagal tuh gimana gitu. Kita start dari langsung aja pertanyaannya. Oke, pertanyaan pertama simpel dulu. Sorry dulu nih semuanya gue nanya ini. Kalian udah menjalin hubungan berapa lama sih sebenarnya? Terus dulu ada sempet masalah apa selama hubungan, misalnya pas pacaran atau setelah pacaran? Mungkin boleh sharing dikit. Siapa nih jawab? Cisain, silakan. Berapa lama ya? Berapa lama dari pacaran? Suka salah kalau ditanyain lama. 8 tahun lah. 8 tahun ya? 8 tahun. Pacaran apa nikah? Nikah. Pacarannya? 2. Oh, 2 tahun pacaran, terus sekarang udah 8 tahun nikah. Terus selama fokus pacaran dia di 2 tahun pacaran itu ada hambatan apa aja, terus ada masalah apa? Ya pasti ada, namanya juga orang pacaran kan dua pribadi yang berbeda ya. Iya, Ci. Jadi dia bentuknya begitu, gue begini gitu kan, pasti ya banyak cekcok juga. Cuman memang dari awal pacaran sih kita udah tahu tujuannya apa. Kita pacaran nggak cuma sekedar jalan pacaran, tapi kita mau menikah gitu. Dan kita benar-benar bilang, pokoknya kita jangan sampai pakai topeng nih gitu. Jelek-jeleknya kita keluarin aja supaya nanti pas waktu kita di pernikahan kita nggak capek mesti apa ya, saling perkenalan lagi gitu. Tapi ternyata udah kayak gitu aja pas nikah penyesuaiannya perlu banyak. Selama 4 tahun masih banyak penyesuaiannya sih ya. Iya. Ya tentu sampai sekarang ya. Ya cuma memang yang paling ekstrim di 2 tahun pertama sih. Gimana? Ada nggak masalah terbesar yang konkret nih? Ya ada. Jadi kita kan ya namanya pacaran kan nggak pernah tinggal bareng ya. Jadi kan memang penyesuaian lebih ke sifat. Benar-benar. Cuman yang paling ekstrim yang kita alami adalah penyesuaian di gaya hidup. Jadi gue sama dia ini positif sama negatif nih. Gue yang positif mana? Gue OCD, jadi gue sangat rapi, ya kan. Gue hal-hal ekstrim kayak pencet odol harus dari belakang, ya kan. Dia dari tengah, Terus gue taruh barang di mana, dia ambil barang di mana, taruhnya entah di mana, gitu kan. Terus abis itu dia nanya, gue taruh ini di mana gitu ya. Nah, lu bayangkan kalau itu terjadi setiap hari, terus lu ketemu hal itu waktu lu baru bangun tidur. Ditanya tuh. Namanya lu bangun tidur ya kan. Nah, ya udah itu. Nah, sedangkan gue otomatis gestur gue adalah ngoceh. Gitu kan. Dia tuh nggak bisa diocehin pagi ya. Jadi kita biasanya dulu sih 2 tahun pertama sih berantem karena itu sih. 2 tahun. Ya. Sebenarnya mungkin dasarnya biasanya pola komunikasi gitu, ya kan. Dia kan tipenya belak-belakan gitu. Sedangkan cewek kan kebanyakan nggak bisa ya dibelak-belakin gitu kan. Nah, selama 2 tahun pertama dia belajar banget tuh gimana caranya melatih komunikasi supaya kedepannya tuh kita bisa berkomunikasi dengan baik. Supaya nggak terlalu ribut lah intinya. Iya. Berarti sebenarnya ya pacaran 2 tahun tuh masanya banyak. Udah 2 tahun pun ketika kita nikah juga tetap aja masalahnya tetap ada banyak gitu ya. Bisa personality, misalkan gaya hidup segala macam. Sekarang gue pengen masuk ke yang pertanyaan berat. Ke pertanyaan yang berat. Jadi sebenarnya menurut kalian, misalkan kalian kan tadi udah ngomongin masalah nih, terus ternyata udah nggak cocok sama pasangannya, kayak dan sebenarnya harus pisah. Itu menurut kalian gimana? Apakah pisah kah atau dipertahankan kah kalau misalkan masalah udah banyak, misalkan tadi kayak pecah kondol dan lain-lainnya gitu? Jadi maksudnya pacaran terus nggak cocok misalkan apalah gitu kan nggak cocok, terus menurut kalian udah seperti nggak cocoknya itu mending dipertahanin aja atau mending diudahin aja gitu kan? Gimana Cici ngomong? Kalau Adit dulu. Ya kalau gue sih jujur ya, dulu sih nggak cocok gue udahin. Gitu. Boleh elaborasi? Iya. Jadi memang ini sih dulu pola pikirnya apa ya? Ya kan kalau diterusin nanti apa sih akan lebih gede sih masalahnya gitu kan. Jadi memang dulu sih bergumul sih, misalnya
pacaran gitu kan, terus ini kok kayak ujungnya kayak kagak bisa gitu, dipikir-pikir juga nggak bisa nih, kayak bakal banyak masalah, udahan aja gitu. Dan dia dulu memang udahin ngomongin dengan jelas sih gitu, kayaknya memang nggak bisa deh gitu. Ya banyak faktor kalau kasus gue sih dulu. Banyak faktor. Terus lu dulu ini kita agak out of topic dikit, tapi cara udahan yang benar tuh dulu lu gimana? Gua ngomong langsung sih. Ya mau gimana ya, diajak ngomong. Samperin ngomong udahin. Ajak ngomong udah. Kalau menurut lu berarti kalau misalnya udah gak cocok banget mending udahin aja gitu. Iya, tapi nggak dalam waktu dekat sih. Memang itu kan udah di jalan berapa lama baru diudahin. Ada ini kalau lu patokan gitu nggak kayak berapa lama baru bisa udahin? Enggak sih, nggak ada. Dulu nggak ada. Dulu berapa lama? Ada yang lama, ada yang sebentar. Oke, gue nggak mau nanya pas kesini kayak udah mulai nyaman. Kayak kamu dikerjain deh, jawab lagi. Ya kan ada yang lama, ada yang sebentar. Kalau menurut Cisha gimana? Kayak kalau Kadit kan bilang katanya mending udahin aja gitu. Kalau menurut lu gimana sih? Ya sebenarnya kan pacaran itu adalah proses kita mengetahui gimana kita dan gimana pasangan. Bisa nggak nih kita jalan sama-sama gitu ya menuju pernikahan gitu kan. Dan sebenarnya kita itu waktunya kita untuk saling mengenal gitu. Gimana nilai-nilai kita, prinsip-prinsip kita, kita mau bawa kemana nih keluarga kita, itu kan kita bicarain pada saat kita lagi pacaran kan gitu. Nah ketika nggak cocoknya jadi apa dulu, kadang-kadang kita nggak cocok tuh cuma egoisme kita doang gitu loh, maksudnya gue maunya didengerin gitu, lu nggak mau dengerin gue, ya udah kita nggak cocok. Nah pertanyaannya kita udah sama-sama saling membicarakan belum, kita udah makin belajar untuk bisa berkomunikasi yang baik dengan baik atau belum, kayak gitu sih. Kalau menurut gue ya, kalau misalnya kita sedang pacaran dan kita pacaran itu nggak diisi sama hal-hal yang kosong, tapi benar-benar diisi sama hal-hal yang membangun hubungan kita. Kita belajar bagaimana berkomunikasi dengan baik. Should-be-nya sih segala masalah itu bisa dikomunikasikan gitu. Kecuali gua dan lu punya prinsip, salah gua sama dia bukan sama lu. Gua sama dia punya prinsip yang berbeda. Misalnya gua bilang, gua maunya kita tiap minggu ke gereja, gua maunya kita punya keluarga yang melayani. Dia bilang gua nggak mau. Gua maunya hari Minggu gua buka toko, gua kerja, gua nggak mau pelayanan buat Tuhan. Nah itu kan udah beda tuh itu. Dan itu baru mungkin perlu dipertimbangkan apakah hubungan kita semakin mempertumbuhkan kita apa enggak. Tapi gue pengen nanya agak lebih spesifik lagi ke Cisha nih, karena Cisha kan bilang kayak oke, lo harus komunikasi dulu, lo belajar kayak sebenarnya cuma egois doang, apa yang nggak cocok, udah sampai ke intinya gitu. Cuma lo tahu nggak kayak batasnya kapan sampai lo tahu kalian itu memang sebenarnya udah komunikasi, tapi emang nggak cocok aja gitu, ini dua sejoli gitu. Dan coba ada tips gak nih buat anak-anak? Tips ya? Anak youth. Yang pasti dalam semua hubungan itu kan kita harus berjalan bersama dengan Tuhan. Jadi lu pacaran, lu doain hubungan lu gitu kan. Dan maksudnya lu minta Tuhan bukain apakah dia pasangan yang tepat buat aku gitu. Apakah memang Tuhan mau kasih dia buat aku dan aku buat dia gitu. Dan kalau memang kita punya hubungan yang baik sama Tuhan, gue yakin Tuhan akan bukakan nih. Makin lama, kok gue makin gak srek gitu. Banyak nilai-nilai yang gue gak cocok gitu. Banyak prinsip-prinsip yang gue gak bisa terima di dalam diri dia gitu. Nah pada saat itu, ya mungkin harus ambil tindakan ya. Mau seperti lu mengajak dia jadi pacar lu, datanglah pada dia untuk bilang kita kayak gak bisa gitu. Karena ini. Oke, sip. Thank you banget jawabannya. Jadi kalau misalnya gue bisa simpulin ya memang pertama coba dulu komunikasi, tapi habis itu ya kalau misalnya nggak cocok ya ngomong aja, tapi jangan lupa ya harus usaha dulu gitu komunikasi sama Tuhan gitu ya. Oke, ini next ya, sebenarnya gue pengen ngomongin dalam konteks kita lagi pandemi sekarang gitu. Jadi emang lagi hot ya topik pandemi gitu, sekarang kita masih pandemi juga, dan gue pengen coba hubungin ke topik relationship sama pandemi. Lo orang setuju nggak? Kalian setuju nggak kalau misalkan pandemi itu sebenarnya mempercepat orang untuk lebih tahu satu sama lain, tapi dalam konteks mempercepat mereka putus gitu, karena kayak ini gue ngomongnya jujur aja nih ya, kayak misalnya gue sering lihat banyak teman gue kayak selama pandemi justru mereka makin cepat putusnya karena makin susah komunikasi, terus kayak ya udah ini mengakselerasi banyak hal aja gitu. Terus menurut kalian pandangan kalian itu gimana? Itu benar atau enggak? Setuju atau enggak soal itu? Susah ya pertanyaannya.
Soalnya belum pernah ya. Belum pernah pacaran pas pandemi. Mungkin kalau dia ya putus karena dia nggak bisa nggak ketemu setiap hari. Oke, gimana tuh coba jelasin? Enggak sih. Oh enggak. Enggak sih, tapi gini loh, maksudnya berarti kan lu pandemi itu kan berarti lu keterbatasan untuk ketemu fisik ya. Berarti mau ngomong kan lu harus ketemu virtual. Ya cuma memang sekarang zaman udah lebih baik sih, maksudnya video call udah lebih possible segala macam. Zaman kita kan enggak ya, gitu kan. Video call tuh mahal banget dulu. Nah, cuma memang namanya ketemu fisik yang ketemu virtual, apalagi chat itu kan ada yang namanya keterbatasan, terutama yang namanya topik sih. Kalau buat gue ya, apalagi lu ada perempuan atau laki-laki yang cukup punya kebutuhan akan komunikasi gitu kan. Misalnya dia dari pagi sampai malam mau di chat atau mau ngomong gitu. Tapi kalau gue sih selalu bilang sih, lu mau ngomongin apaan dari pagi sampai malam gitu kan. Lu mau ngomong udah makan pagi belum? Udah makan siang belum? Udah makan malam belum? Terus habis makan malam apa gitu kan? Udah mandi belum? Terus apa lagi gitu kan? Terus topik apa yang mau lu bahas gitu. Nah mungkin buat sebagian orang itu bisa jadi masalah sih kalau lu nggak ada topik gitu kan. Atau buat sebagian orang mungkin cukup melelahkan karena lu harus cari topik terus gitu. Sedangkan kalau misalnya lu ketemu, at least lu nggak perlu bicara, lu cukup diam satu dengan yang lain, lu you do your thing, I do my own thing gitu. That will not be a problem gitu kan somehow gitu. Itu kalau dari sudut pandang gue sih. Oke sih. Kalau menurut Cisha gimana? Kalau pertanyaan kita sih cuma soal sih. Ya kalau misalnya nyambung dari dia mungkin tergantung kebutuhan kali ya. Kebutuhan. Jadi kan masing-masing tuh punya 5 love language yang berbeda tuh. Kita tahu. Nah di situ bisa dipelajari kali ya. Maksudnya kan ada tuh tes-tesnya, terus dites terus ketahuan lu apa. Nah memang kalau misalnya pandemi terus udah gitu kita sama sekali nggak bisa ketemu langsung. Menurut gue ini hal yang baik untuk menguji trust sih. Trust. Jadi kan 3 hal yang membuat hubungan bertahan tuh respect, trust, and love gitu ya. Respect, trust, and love. Gue catat. Nah, menurut gue ini hal yang baik untuk kita uji trust gitu. Bisa nggak lu trust dia trust lu. Kadang-kadang kan mungkin komunikasi yang maksudnya kalau berantem itu kan karena lu nggak percaya. Dia bilang gue nggak kontak lu selama 2 jam karena gue belajar. Terus lu nggak percaya gitu, berantem gitu kan. Dan maksudnya juga menguji komunikasi kayak gitu. Mempelajari pasangan lu tuh suka gaya komunikasi yang seperti apa. Lu mau nggak memberi diri untuk ngikutin gaya komunikasi dia. Begitu juga dengan pasangan lu terhadap lu kayak gitu sih. Sebenarnya gue ngerti sih konsepnya, maksudnya kayak emang cocok-cocokan gitu ya. Ada orang yang memang maunya ketemu, maunya ya bisa setiap hari bisa ketemu atau jalan atau gimana, cuma sekarang nggak bisa. Nah gue ada pertanyaan menarik nih. Misalkan emang nih 2 pasangan emang mereka temunya ketemuan, cuman karena pandemi mereka jadi nggak bisa, akhirnya putus. Padahal harusnya kalau nggak pandemi itu mereka nggak putus misalkan. Banyak ya? Iya. Pengalaman pribadi. Dari teman gitu kan, teman gitu kan. Video call aja terus 24 jam. Nah misalkan gini, kalau misalkan kayak mereka ketemuan, harusnya kalau nggak pandemi itu mereka nggak putus. Jadi pertanyaan gue adalah apakah sebenarnya pandemi itu, apakah sebenarnya mereka putus karena mereka nggak cocok dan harus putus dari Tuhan kasih kode nih, gue kasih pandemi supaya tuh lu tahu kalau lu tuh nggak cocok, atau sebenarnya ya enggak kayak gitu. Penasaran kan kayak ya pandemi itu sebenarnya dari Tuhan atau bukan gitu, misalkan buat orang-orang konteksnya putus ini gitu. Ya perlu tahu sih kenapa nggak bisa ketemu terus putus gitu. Maksudnya sekali lagi ya, maksudnya kan itu sesuatu yang bisa disiasati. Maksudnya lo kalau misalnya kebutuhan lo untuk ngelihat muka satu dengan yang lain begitu ekstrimnya ya lo mungkin video call aja 24 jam sambil handphone dicas 24 jam kan. Salah satu solusinya. Iya. itu kalau se-ekstrimnya lo butuh segitu yang butuh lihat muka pasangan lo gitu kan. Ya cukup perlu dicari tahu sih kenapa putusnya gitu loh. Maksudnya even selama ini mereka ketemu tuh mereka ngapain yang menyebabkan sekarang dengan nggak ketemu terus jadi putus gitu. Iya kan memang di pacaran kan banyak hal yang bisa digali gitu, nggak cuma lu ketemu, lu pergi makan, lu pergi nonton gitu kan. Tapi di pandemi ini justru lu bisa membicarakan hal-hal yang lebih berkualitas gitu. Sebetulnya apa tuh Ci? Nah tujuan-tujuan dari lu pacaran apa? Ini kayaknya gue yang penasaran, bukan. Kalau gitu nanti sesi terpisah aja tolong. Oke. Nah sekarang pengen bahas ke ini pertanyaan yang menurut gue cukup menarik juga nih, dan biasanya orang nggak mau bahas ini atau mungkin agak tahu. Jadi kan gue bahas soal apakah pandemi itu sebenarnya kode dari Tuhan atau gimana. Sebenarnya pandangan kalian tuh apa gitu soal kalau misalkan hubungan kandas
apakah itu benar-benar ada intervensi Tuhan di dalamnya? Setuju nggak dengan intervensi Tuhan ketika hubungan kami? Jadi maksudnya Tuhan udah menakdirkan nih, gua nggak sama dia gitu. Langsung diintervensi, kasih pandemi misalnya, atau apa gitu. Setuju nggak? Atau kalian apa? Kan jodoh bukan di tangan Tuhan. Iya memang, jadi ya balik ke konsep awal sih, jodoh kan bukan di tangan Tuhan, jodoh itu di tangan manusia. Gitu. Oh gimana tuh maksudnya tuh? Misalkan orang bilang jodoh tangan Tuhan. Iya bukan di tangan kita nentuin nih, maksudnya gua mau sama dia gitu. Itu kan yang menentukan pilihan tuh gua, bukan Tuhan. Bukan Tuhan yang tiba-tiba kirim ini hawa buat lo nih gitu kan. Terus nggak begitu sih, maksudnya kan kita diberikan pilihan untuk menentukan siapa yang mau kita dekati, ya kan, baik itu orang itu yang tepat atau enggak, itu kita pilih, itu kita yang tentukan gitu. Itu bukan di tangan Tuhan, termasuk sampai proses jalan dan proses pengambilan keputusan lu mau lanjut atau lu mau stop, itu juga semua di tangan lu gitu loh. Nah cuma memang peran Tuhan di mana ya? Peran Tuhan adalah ya dia mungkin akan somehow ngasih lu sign, ngasih lu apa, tapi dia nggak pernah intervensi langsung bahwa tiba-tiba ada geledek jeger gitu terus lu putus gitu, ini pertanda keras dari gue gitu. Enggak, itu semua pilihan di tangan kita, konsekuensi di tangan kita sih. Kayak jodoh. Terus kalau misalkan ngomongin soal sign ya, sebenarnya sign kan tadi kan kata Tuhan nggak mungkin kasih sign kayak misalnya langsung kayak geledek segala macam, tapi biasanya dia pasti dalam bentuk apa sih? Bisa kayak bisa sharing nggak, kayak misalnya nggak langsung misalnya kayak signnya tuh dalam bentuk apa gitu, misalnya kita nggak tahu mungkin masih open dulu. Mungkin kalau tadi sedikit menambahkan kan kita udah tahu bahwa Tuhan maunya kita cari pasangan yang seperti apa gitu, yang sepadan, yang seiman, itu udah apa namanya, parameter yang jelas gitu loh, bahwa itu udah rambu pertama. Nah apakah ketika lu pacaran lu mencari orang-orang yang seperti ini gitu kan. Nah masalah misalnya kemudian lu putus, apakah pandemi itu dari Tuhan dan membuat lu putus gitu? Menurut gua enggak sih, jangan cari alasan itu gitu ya. Kembali lagi sign-nya seperti apa? Kalau misalnya dulu adalah sempet ya, maksudnya kembali lagi kita waktu lu menjalani bersama dengan Tuhan dan lu berdoa yang tadi gue bilang, otomatis Tuhan akan kasih lu sign, lu merasa sejahtera nggak sama dia, lu sejahtera nggak. Kalau misalnya udah mulai ada perasaan-perasaan kok lu makin nggak sejahtera sama dia, lu melihat bahwa lu berhubungan sama dia tapi lu nggak membuat lu makin bertumbuh dan makin dekat sama Tuhan, nah lu perlu bertanya-tanya sih, ini dari Tuhan apa bukan. Itu sign paling gedenya tuh. Iya. Oke nih Ci, jadi kan gue mewakili seluruh anak muda GKI ya, GKI Sunter lah ya. Dan ini kita ngomongin soal hubungan sama pacaran. Jadi mungkin pertanyaan gue agak cukup spesifik nih. Menurut kalian punya pandangan apa sih terhadap misalnya kalau misalnya pacaran sudah putus, dia marah sama Tuhan, kayak Tuhan kok misalnya ada yang marah kayak Tuhan kandasin hubungan kita, misalnya kasih intervensi, atau mungkin sebaliknya kok Tuhan nggak mau bantu atau Tuhan nggak membantu memberitahu kalau sebelum putus ya biar gue nggak pacaran aja langsung sekalian, kenapa dipertemukan misalnya. Nah kalian setuju nggak sih kalau misalkan ada orang yang sambil marah terus sampai berhenti pelayanan misalkan, sampai nggak datang ke gereja? Atau sebenarnya itu hal yang normal, sebenarnya boleh dilakuin tapi jangan lama-lama misalkan kan nggak tahu ya. Jadi gini sih ya, tadi balik ke konsep awal ya, jodoh itu bukan dari Tuhan, itu yang paling pertama. Terus yang kedua, bagaimana seseorang bereaksi terhadap sikon yang ada itu kan tergantung dari kedekatan dia pribadi juga sama Tuhan, ya kan. Ya memang sih dalam suatu kasus tertentu banyak orang yang dalam ketika dia putus dia menjurus ke arah-arah yang destruktif gitu kan, ada yang ke arah-arah depresi gitu. Ada juga yang nyalain Tuhan karena dia mungkin nggak dapat pasangan gitu kan, yang lain dapat gitu. Iya. Tapi balik lagi sih bahwa apakah itu benar, yang enggak, jawabannya enggak, itu salah gitu. Itu respon yang salah sih. Apakah sedih itu boleh? Ya boleh, karena itu kan memang bagian dari emosi yang dikasih Tuhan ke kita gitu kan. Tapi kalau sampai menjurus ke arah yang merusak diri atau merusak orang lain, itu satu hal yang salah sih. Itu berarti memang dari awal pribadi orang itu dengan relasi dia dengan Tuhan itu nggak baik sih. Gitu. Coba lo ada tips gitu nggak? Kayak misalnya, ya maksudnya kalau gue kan mungkin kalau misalnya mau pembelaan nih sebagai anak muda,
kita agak labil, emosionalnya masih belum mature misalkan. Dan kalau misalkan putusnya pasti sedih ya. Dan kita pasti tendensinya tuh kadang ya mungkin mau nyalahin sesuatu entity ya, kalau orang lain ya Tuhan misalkan. Nah, ada nggak tips supaya kita tuh mengurangi itu atau biar kita kalau putus tuh nggak sedih-sedih banget? Cisha mungkin, tolong kasih kita tips Anda. Itu banget nih. Apa ya? Yang pertama sih mungkin penting banget buat kita kalau misalnya anak-anak muda itu memang memperdewasakan iman kita sih. Maksudnya gini, justru di waktu kita lagi muda, perbanyak pertemanan, terus udah gitu ikut banyak kelompok kecil. Satu kelompok kecil banyak aman. Ikut kelompok kecil, banyak cari teman-teman yang maksudnya bisa mendewasakan kita juga. Kenapa gitu kan? Pada saat kita mengalami masa-masa sulit, which is misalnya putus gitu ya kan. Kita nggak berjuang sendiri gitu loh, dan yang pengen gue sampaikan adalah terutama buat perempuan, karena kalau misalnya kita putus kan patah hati udah kayak semuanya udah mau runtuh gitu. Dunia ya udah gak ada. Iya gitu, belajar udah kagak konsen gitu, ujian juga kagak konsen, kerja kagak konsen gitu kan. Dan biasanya yang menguasai kita lebih banyak emosi kita daripada rasional kita, logik kita gitu kan. Dan teman-teman ini yang bisa membantu kita sih untuk maksudnya tetap membuat kita kembali lagi ke pemikiran kita yang lebih rasional gitu. Jangan sampai kita terbawa emosi, akhirnya kita menyesal gitu dengan hal-hal yang emosional yang kita lakukan. Cuman satu hal lagi, memang yang paling penting adalah terbuka aja di hadapan Tuhan, nggak apa-apa. I mean, lu kesel, lu sedih, lu kecewa, ngomong aja sama Tuhan gitu. Tuhan mengerti kok gitu. Dan tetap berdoa sama Tuhan, tanya Tuhan aku harus apa kayak begitu. Jadi Tuhan kasih kita jalan keluar, dan kita harus percaya bahwa Tuhan tuh menyediakan kita rancangan-rancangan yang penuh dengan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan gitu. Iya, ya udah mau gimana ya. Harus memang dari diri sendiri nih kuatin mental, kuatin iman juga. Iya. Nah, gue ada ini sih sama Ci sama gue, pertanyaan ini mungkin agak berat ya sebenarnya. Jadi tadi kan kita ngomongin bahasnya pacaran terus, tapi yang kita tahu kalau pacaran ya tujuan akhirnya nikah. Dan kalau di kita sendiri di komunitas kita ada premarital dulu nih misalkan namanya, ada kelasnya gitu. Nah misalkan waktu pacaran nggak cocok, tapi udah komunikasi akhirnya tahan sampai premarital. Mungkin nggak sih waktu premarital jadinya malah nggak nikah gitu, misalnya udah lama segala macam, tapi ternyata pas premarital dibukakan gitu, benar kalau misalkan mereka nggak cocok, akhirnya mereka harus pisah. Itu mungkin atau enggak, itu pertanyaan pertama. Sambungannya adalah kalau mungkin, kenapa Tuhan nggak kasih tahu pas pacaran? Kenapa harus sudah sampai sejauh premarital baru dikasih tahu gitu? Kan mungkin masih beberapa orang mungkin nggak fair. Kenapa nggak dari awal aja? Itu udah duit bisa segala macam. Itu gimana tuh? Jawabannya mungkin dan banyak. Kenapa kok? Ya mungkin banget. Maksudnya mungkin banget kan udah pacaran terus dibicarain, mungkin dipaksa lanjut. Dipaksa lanjut untuk menikah, mungkin karena in certain cases pacaran sudah terlalu lama, atau misalnya umur sudah cukup mepet gitu kan, atau tekanan sosial juga bisa. Terus lanjut ke premarital, di premarital dibukakan, terus putus gitu. Itu possible, dan itu hal yang mungkin somehow dibilang blessing ya bisa juga. Iya, gitu justru kan. bagus. Iya, itu blessing sih sebenarnya. Justru itu bagus. Ya, bagus. Bukan bahwa gini lo konsep pernikahan Kristen itu kan once for a lifetime. Ya kan. Jadi memang ketika lu masuk ke dalam satu yang salah, you cannot get out for the rest of your life gitu kan. Ya konsepnya itu. Jadi memang alangkah baiknya kalau misalnya memang dari awal lu udah tahu this is not gonna end well gitu kan. Ya di stop gitu. Iya, daripada nanti berujungnya setelah neraka gitu untuk kan. semua orang gitu kan. Iya, apalagi lu udah punya anak terus eventually relationnya nggak baik, makin disitu makin berantakan gitu kan, dampak ke anak, dampak ke hal-hal lain gitu. Itu menjawab yang pertama. Yang kedua apa? Kenapa nggak dikasih dari pacaran? Ya tadi balik lagi sih ke penjelasan saya sebelumnya. Jadi pacarannya ngapain ya? Iya, satu mungkin udah dikasih pertanda, atau mungkin lu nggak pernah nanya juga sih akan pertanda itu ke Tuhan gitu kan. Atau mungkin dikasih pertanda tapi lu nggak peduli, mungkin karena lu terlalu cinta, atau mungkin lu terlalu buta gitu kan. Gitu. Dan lu mengindahkan itu, dan itu lanjut ke premarital gitu. Ya kasus ekstremis sih di premarital ada yang dibukakan, mereka sadar tapi mereka maksa, terus ya juga ada. Ada juga. Ada. Ya banyak. Masih banyak itu ya. Sebenarnya maksudnya premarital terus
Enggak ya, ada lah. Sebagai pemuda Kristen, menurut gue kita punya tujuan yang beda dan gaya pacaran juga yang berbeda kan gitu. Jadi waktu lu pacaran coba usahakan banyak baca buku gitu. Waktu itu gue paksain dia baca buku sih sebenarnya. Buku apa tuh? Lu baca buku dulu deh gitu. Buku soal pacaran. Iya, pacaran dengan Tuhan. Apa sih yang perlu kita perbaiki? Apa yang perlu kita gali? Apa yang perlu kita bicarakan dalam pacaran itu semua ada kok dalam buku-buku. Bagaimana membina hubungan yang baik ya. Gitu. Ya berarti nanti Cica bisa kasih rekomendasi lah ya kan Q. Terus sih IG-nya dikasih anak boleh kangen nih sama Cica. IG gue. Oke, ini pertanyaan terakhir buat untuk kita perbincangan hari ini. Kita udah ngomong sampai ke tahap mau nikah. Nah sekarang udah nikah. Pandangan kalian terhadap perceraian itu gimana? Misalkan boleh atau tidak? Ya pandangan aja sih secara general. Masa kita kan hari ini ngomonginnya yang berat-berat kan, putus, premarital menjadi, kita tutup dengan yang paling berat, cerai gimana? Ya gini sih ya. Oke. Jawabannya kalau cerai nggak boleh. Oke, biar teman-teman tuh nggak boleh. Ya, jadi nggak boleh. Cuman memang dulu kita pernah ikut camp, dan di situ gue ingat sih sampai sekarang sih. Misalnya gini, dalam certain cases kalau misalnya lo memang di abuse gitu sama pasangan lo gitu, apakah cerai boleh? Jawabannya nggak boleh juga sih. Jadi memang balik ke konsep awal tadi. Gue tadi nggak expect jawaban lu nggak boleh setelah abuse lo. Jadi gini, itu balik ke konsep awal tadi sih, bahwa waktu lu dikasih waktu nih pacaran, premarital, ya kan, persiapan pernikahan sampai akhirnya menikah gitu. Dan lu masuk ke dalam pernikahan yang salah, terus akhirnya mungkin lu di abuse apa segala macam, ya jawabannya itu memang part of the risk, part of the consequence dari decision yang lo ambil di depan gitu kan. Nah misalnya dalam kasus di abuse, apakah boleh cerai? Jawabannya enggak, tapi mungkin tidak tinggal bersama gitu. Iya. Mungkin biasanya ada atau pergi ke konselor gitu kan, atau pergi ke konselor atau ya orang-orang yang lebih inilah ya, yang lebih bisa ngasih saran segala macam dipertemukan. Tapi memang if something cannot gitu ya tetap nggak boleh sih kalau misalnya yang gue pelajari dulu ya gitu loh tentang pernikahan. Karena kan kalau di situ jelas dibilang kan yang bisa memisahkan pernikahan itu cuma maut gitu. Kalau menurut Cica gimana? Ya tidak boleh sih gitu, tidak boleh. Oke, kalau sebenarnya sempat gue bertanya-tanya apakah mungkin punya keluarga yang begitu utuh di dalam Tuhan sehingga tidak terjadi perceraian. Jawabannya mungkin gitu. Daripada kita fokus ke boleh nggak cerai, kalau misalnya nggak boleh gimana, kalau boleh gimana, menurut gue lebih baik kita fokus kepada gimana sih caranya benar-benar memiliki keluarga yang bisa utuh di dalam Tuhan gitu kan. Karena kita pengen punya keluarga yang nggak cuman gue sama lu menikah gitu, gue sama lu punya anak, menikah punya anak dan sebagainya, tapi kita pengen jadi keluarga yang dimana akhirnya kita bisa memuliakan nama Tuhan melalui pernikahan kita gitu. Dan itu aja yang dikerjakan, itu yang diperjuangkan. Jangan fokus gitu. di boleh cerai atau enggaknya. Iya, jadi kalau misalnya sekarang kan kita kan masih muda ya, kalian deh masih muda, kita enggak. Aku juga masih muda. Oh ya, kalau masih muda, oke. Jadi misalnya kalian masih muda, kalian mengalami namanya mencoba pacaran, kalian putus, terus udah gitu kalian pacaran lagi, it's okay gitu. Maksudnya laluilah bersama dengan Tuhan. Pacaran gagal nggak apa-apa daripada nanti nikahnya gagal gitu kan. Kalau misalnya kalian patah hati, sedih, nggak apa-apa, datang aja sama Tuhan, bilang Tuhan nih gimana, Tuhan akan kasih kita kekuatan-kekuatan melebihi percobaan-percobaan yang kita alami gitu. Pasti nanti juga Tuhan akan menyediakan. Gitu. Tadi quotes lu bagus banget sih, mending pacarannya gagal daripada nikah yang gagal. Iya kan. Mungkin kalau gue boleh tambahin, mending pacaran dan premaritalnya gagal daripada nikahnya gagal. Iya. Gitu. Oke nih Sip, sebelum kita masuk kesimpulan, gue mau simpulin kita hari ini apa aja. Boleh nggak kasih sepatah dua kata buat teman-teman youth atau teman GKY soal hari ini, hubungan apa aja, mau tips, mau jangan apa aja, sepatah dua kata atau semangat gitu kan. So, jangan takut ya. Apa ya? Apa aja lah. Ya mungkin dulu gue pernah sampai di kelompok kecil gue sendiri juga sih tentang ini sih. Mungkin lu masih ingat juga sih. Ini mirip-mirip yang saya tadi bilang bahwa sebenarnya jangan pernah takut untuk memulai gitu satu hubungan gitu kan. Selama lu memang bisa ngelihat bahwa yang lu targetin ini adalah orang yang sesuai dengan koridor yang
Tuhan kasih tahu gitu kan. Jangan yang di luar koridor itu apalagi jauh gitu kan. Jadi jangan pernah takut untuk mulai. Itu yang pertama. Terus jangan pernah takut juga untuk mengakhirinya kalau memang itu tidak ada ujungnya atau nggak kelihatan ujungnya. Gitu. Ya tadi sih balik. Jadi ya gue nggak nyaranin untuk pacaran sebanyak-banyak sih enggak gitu kan. Jadi beda podcastnya. Tapi ya kalau misalnya memang ada orang yang mungkin dia nemu yang tepat, dia di koridor yang tepat, dia coba jalanin dan ternyata tepat gitu kan. Ada orang yang perlu mencoba lebih dari satu dua kali gitu. Ya intinya sih jangan pernah takut untuk mulai satu hubungan dan coba dan dijalanin selama itu dalam koridor Tuhan. Kalau dari gue sih itu. Thank you Bob. Kalau Cisha gimana? Kalau gue beda. Oh ya, nggak apa-apa. Bagus kalau beda sama ya. Mumpung masih muda, bertemanlah sebanyak-banyaknya. Carilah dengan mata yang sangat selebar-lebarnya gitu. Jangan terpaku sama satu. Banyak kok sebenarnya ya. Banyak ikan di laut. Maksudnya lebih rasional. Kira-kira apakah gua lebih rasional untuk menilai prinsip-prinsip dia apa, nilai-nilai dia apa, kayak gitu. Jangan kebawa emosi aja. Oke, berarti ya jangan buru-buru juga gitu. Iya, jangan buru-buru lah. Nanti kalau misalnya udah menikah tuh selama-lamanya loh, masih berapa puluh tahun lagi. Udah takut-takut ini nggak bisa cerai tuh guys. Oke, jadi kalau gue boleh simpulin dari hari ini, gue dapat banyak banget dan gue yakin teman-teman juga dapat banyak banget. Yang pertama, mulai dari sebelum pacaran dulu jangan buru-buru, atas lebar-lebarnya ya sebagai teman dulu cocok atau enggak. Terus kalau misalkan coba cocok mau coba mulai ya jangan takut juga. Kalau udah mulai jadi pacaran pun ya juga tetap bersandar sama Tuhan. Kalau misalkan ada sign peka gitu kan, peka sama sign Tuhan, jangan dipaksain. Terus kalau misalkan tapi marital juga ada sign lagi, kalau misalkan ternyata harus putus atau harus kandas ya juga peka juga gitu, jangan dipaksain. Karena ya pada akhirnya waktu nikah it's once for lifetime gitu. Sama ya yang paling penting juga cara menghadapi ke waktu putus sama kandas ini sih, tetap sadar sama Tuhan, jangan sampai melukai diri. Oke, jadi itu kesimpulan dari gua. Thank you banget kalau udah menyediakan waktu. Cisha juga di hari Minggu mungkin lagi sibuknya mengurusin anak di rumah. Thank you banget. Untuk hari ini sampai segitu dulu podcastnya teman-teman. Sampai ketemu di next podcast. Tapi jangan lupa untuk like dan subscribe our account. See you.